الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tidak terasa 40 hari telah berlalu sejak kepergian Habibanan Munzir Al-Musawa ke pelukan Allah Rabbul Karim. Namun duka masih saja menyelimuti wajah-wajah kerabat, sahabat, pengurus, dan jemaah majelis Rasulullah SAW binaannya. Setiap hari itu sudah semakin dekat kita diselubungi dengan kafan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa wafat di usia 40 tahun akibat mengidap komplikasi penyakit yang cukup lama. Wafatnya Habib Munzir meninggalkan kesan yang mendalam di hati puluhan ribu jamaahnya. Bukan hanya dari ajaran-ajaran yang ia sampaikan, namun juga dari tingkah lakunya yang dikenal amat lembut dan kasih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Jika masih tertulis nama kami di pintu neraka, hapus yang hari ini, pindahkan dan tuliskan di pintu surgamu, Ya Allah. Meski mengidap penyakit asma yang cukup lama, Habib Munzir dikenal pantang menyerah, merangkul para pemuda agar terhindar dari perbuatan-perbuatan kriminal. Tak heran jika sebagian besar adalah anak-anak muda. Wafatnya Habib Munzir meninggalkan satu cita-cita yang tersimpan di setiap kepala jamaahnya, yaitu menciptakan Jakarta sebagai kotanya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Untuk episode kali ini kita akan menampilkan episode spesial memperingati 40 hari meninggalnya guru kita, yaitu Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Insya Allah mudah-mudahan nasihat-nasihat yang pernah beliau sampaikan beberapa episode yang lalu akan kembali kita ingat. Bahwa nasihat ini tidaklah sekedar nasihat, tetapi adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita buktikan bahwa dinullah, din Islam adalah sebuah din yang sempurna di dunia ini. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para ulama setempat dari Masjid Raya Al-Hidayah, Jalan Raya Kalimalang, dan juga para kru TV One, para saudara-saudariku yang hadir, dan para pemirsa TV One sekalian di barat dan timur. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المساء وفي هذا الاجتماع
limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha mengangkat derajat hamba-hambanya dan maha melimpahkan keluhuran, maha membuka pintu-pintu kemudahan dengan ketakwaan dan dengan ketaatan, dan maha membalikkan keadaan dengan kehendaknya dari kesulitan menjadi mudah atau dari mudah menuju kesulitan, dan kesemuanya mengandung hikmah-hikmah ilahiyah yang menuntun hamba menuju pengampunan Allah atau menuju syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan bumi ini beserta segala isinya, tanahnya, tetumbuhannya, hewan-hewannya, dan semua apa yang ada di bumi, airnya dan segalanya untuk dimanfaatkan dalul. Dalul itu bagaikan, maknanya bagaikan hewan kalau betul-betul diikat lehernya, dipegang oleh yang punya, kemanapun dibawa ikut. Itu namanya dalul. Tanah diinjak-injak tidak marah. Demikian pula air digunakan untuk apapun tidak marah. Tanah dipakai berbuat dosa tidak marah. Karena sudah Allah tundukkan untuk kita. Walladzi ja'ala lakum al-ardu dalulan. Ja'ala lakumul arda dalulan. Allah jadikan untuk kalian itu bumi itu tunduk. Famshu fi manakibiha, dan kalian bisa melewati berjalan di atasnya yang Allah ciptakan gravitasi bumi sebelum kita mempelajarinya. Wa kulu min rizqi, dan silahkan kalian ambil rizki yang ada yang disiapkan Allah di muka bumi. Tanah mempunyai macam-macam jenis yang berbeda, hingga tumbuhan-tumbuhan yang bisa ditanam pun berbeda. Di tempat yang tanahnya seperti ini, jenisnya tumbuhan ini yang akan tumbuh. Di tempat yang jenisnya begini, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Di tanah yang berlumpur, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Kesemuanya sudah disiapkan oleh Allah. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang disediakan untuk kita dalam kehidupan yang sementara dan fana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kehidupan yang kekal dan abadi. Dari sebab itu, kehidupan kita yang fana ini jangan sampai membuat terputusnya kita dari mencapai keluhuran dalam kehidupan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pemirsa sekalian, sungguh bekerja adalah salah satu hal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat rahasia keluhuran yang sangat banyak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i lil yatimi wal armalah kal mujahid fin nahar wal qa'im bil lail. Demikian riwayat sahih Bukhari. Dalam riwayat lainnya, kas-sha'im bin nahar wal qa'im bil lail. Orang yang bekerja tapi dia niatkan untuk menafkahi para fuqara dan janda-janda yang miskin dan para yatim yang tidak punya, maka pahala baginya seperti ia berjihad di siang hari dan sholat malam sepanjang malam. Dalam riwayat lainnya, seperti puasa di siang harinya dan sholat malam di sepanjang malam. Siapa yang mampu di antara kita berbuat seperti itu, pahalanya mengalir bagi orang-orang yang bekerja untuk niat yang seperti itu. Hadirin hadirat, tanpa kita sadari barangkali orangnya berdasi, barangkali orangnya berpakaian yang tidak islami, tapi kita tidak mengetahui rahasia keluhuran niatnya, bahwa setiap langkah dan hari-harinya dipenuhi pahala jihad dan pahala puasa dan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Keluhuran seperti ini muncul dari tuntunan multi sempurna Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, inilah targhiban wa tashji'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu
Nabi SAW berikan cara bagi kita untuk melewati kehidupan dunia ini dengan baik. Jika bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jika menjalankan usaha, usahalah dengan baik. Jika berdagang, berdaganglah dengan baik. Jika menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jika jadi pemimpin karyawan, jadi pemimpin karyawan yang baik. Pria dan wanita kesemuanya tidak satupun yang dilarang untuk berusaha. Demikian hadirin saudara-saudariku yang kemuliakan. Dan para pemirsa, kita akan lanjut nanti setelah break setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Beliau ini mempunyai akhlak yang baik. Tidak pernah marah kepada jamaahnya, lemah lembut mengajarnya, cara ngajarnya gitu lemah lembut semua. Subhanallah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia. Makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Makhluk yang memiliki keunggulan yaitu kreativitas, yang mampu menembus langit, bahkan ketika jatuh dia mampu berada di bawah bumi. Disinilah pentingnya manusia menyadari siapakah sesungguhnya dirinya dan bagaimanakah sesungguhnya dia harus bergaul dengan lingkungannya. Lingkungan pun adalah makhluk-makhluk Allah. Tetaplah bersama kami. Allah, 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 Allah. Kita lanjutkan. Bagaimana sekilas tadi ayat terpotong ya, yang baru saja kita bahas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kita. Wa ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi. Dan silahkan makan dari rizki yang ada di dunia ini. Tapi ingat kalimat terakhirnya, wa ilaihin nusyur. Kepadanya kau akan kembali, yaitu kepada Allah. Bukan di bumi ini ya Pak Haji, akan wafat. Setiap hari kita layak ingat. Kalau kita ingat berapa untungku hari ini dalam perdaganganku atau dalam pekerjaanku, berapa hari lagi nih masuk tanggal 30, 31 gajian, apa yang mau diperbuat ini dan itu. Jangan lupa juga kain kafan semakin dekat menyarungi kita. Setiap hari itu sudah semakin dekat kita diselubungi dengan kafan kita. Dengan itu jangan sampai kita berubah pemikiran hingga kita memahami bahwa ya sudah, kalau begitu kita banyak beribadah saja, meninggalkan pekerjaan. Ini ingat-ingat mati terus. Kalau ingat mati terus nggak sukses-sukses. Justru orang yang terus ingat mati itulah yang paling sukses. Kenapa? Karena dia didorong oleh Sang Maha Pemberi anugerah dan keluhuran. Allah tidak takut melimpahkan kemakmuran padanya, karena kalau seandainya ia dilimpahi kemakmuran, nanti ia lupa dari Allah. Sujud ingat dagangannya, sujud ingat jam kerja, sudah mulai masuk waktu jam kerja. Itulah dengan banyaknya mengingat mati, para pengusaha akan jujur dalam usahanya. Para karyawan jujur dengan pekerjaannya. Para pemimpin jujur pada bawahannya. Para pejabat jujur pada rakyatnya. Rakyat juga jujur pada para pejabatnya. Suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, anak jujur pada ayah ibu jujur pada anaknya, tetangga jujur pada tetangga. Demikian. Dan kembali kepada topik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum beliau itu mendapat tugas nubuwah kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri itu bertijarah, yaitu berdagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang, menikah dengan seorang wanita pengusaha besar, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bukan dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan permintaan Sayyidatuna Khadijah sendiri. Siti Khadijah yang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suaminya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah pesuruhnya Khadijah awalnya.
berangkat ke Madinah membawa dagangan, tapi orang melaporkan ini setiap kali Nabi SAW yang bawa dagangan selalu habis. Dan dia jujur, berkah. Ya Rasulullah SAW yang bawakan dagangan semuanya habis, laku. Allah SWT limpahkan keberkahan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Adakah orang lebih berkah di muka bumi melebihi Sayyidina Muhammad SAW? Beliau paling diberkahi Allah. Beliau berdagang. Setelah menikah, Siti Khadijah masih terus juga di dalam pekerjaannya untuk bertijarah dalam perdagangannya sebagai usahawati, pengusaha besar Siti Khadijah. Dan Rasul meneruskan perjuangannya, yaitu mensukseskan daripada perdagangan atau usaha istrinya, sampai Nabi memegang tanggung jawab kenabian. Setelah itu Siti Khadijah berhenti bekerja dari usahanya karena sibuk mengurusi dan berkhidmat atas kenabian Sayyidina Muhammad SAW. Maka di sini kita bisa pisahkan. Selama kita bukan Rasul, bukan Nabi, boleh saja istri bekerja, boleh saja istri bantu suami. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul SAW ditanya oleh seorang wanita, apakah boleh saya berinfak pada suami saya? Boleh enggak sedekah sama suami sendiri? Rasul berkata, falaha ajran, baginya 2 pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat sendiri, yaitu suaminya. Baginya 2 pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi tentunya tidak lepas dari melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kalau mempunyai anak, mempunyai suami, jangan dilepas tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab seorang istri itu besar, apalagi kalau sudah punya keturunan. Karena ia menjadi ibu. Karena sebab ibu tidak bertanggung jawab mendidik anaknya, maka muncullah generasi yang buruk di masa mendatang. Itu sebab ibu yang tidak bertanggung jawab di dalam menterbiah keturunannya. Disinilah peran yang sangat agung. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang kemuliakan, kita memahami bahwa di dalam rahasia kehidupan ini, tadi ayat saya sebutkan, Al-Imam Ibn Katsir mensyarahkan makna ayat itu, surat Al-Mulk, bahwa dimanapun kita berada, selama kita berusaha di permukaan bumi ini, Allah sudah katakan wa kulu min rizqi, Allah sudah katakan wa ja'ala lakumul arda dzalul, Allah jadikan bagi kalian ini ja'ala lakumul arda dzalula, kami jadikan, Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kalian dan silahkan makan dari rizkinya. Berarti dimanapun kita berusaha, selama kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan. Di gunung, di lembah, di lautan, di daratan, keberkahan dipersilahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Beliau itu kepada kita selaku anak buah, beliau itu tidak hanya menyangkut sebagai seorang kepala dari majelis, pemimpin dari majelis, akan tetapi beliau lebih cenderung berusaha mencangkup dan menyeluruh, sebagaimana beliau itu sebagai seorang pemimpin dari sebuah kantor sekretariat, pemimpin dari sebuah majelis. Beliau juga merupakan orang tua bagi kita semua yang memenuhi segala kebutuhan, serta beliau merupakan guru yang kita bisa diajak untuk bermusyawarah, untuk memberikan nasihat, serta mendapatkan jalan keluar dari beberapa permasalahan-permasalahan, baik permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, ataupun permasalahan-permasalahan lain. Satu hal yang belum kesampaian itu ketika beliau pernah mengajak beberapa orang, ya khusus untuk beberapa orang aja dari karyawan serta anak buah beliau, untuk membaca beberapa buku yang berhubungan dengan akhlak dan sopan santun. Tapi karena kondisi kesehatan beliau dan kesibukan beliau, sehingga tidak bisa kita atur waktunya, sampai sekarang belum bisa. Keinginannya cuma itu aja sih. Keinginannya untuk bisa bisa belajar secara langsung gitu. Mendapatkan, misalnya kita membicarakan sebuah kitab tentang sebuah buku tentang akhlak dan sopan santun, ingin mendengar secara langsung penjelasan dari beliau, karena beliaulah cermin dari itu semua.
Allah memilih manusia menjadi wakilnya di muka bumi ini atau yang kerap kita sebut dengan sebagai seorang khalifah. Khalifah bila kita terjemahkan dalam bahasa modern, mungkin bisa dikatakan sebagai seorang manajer yang mampu memanage alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Semestinya ketika manusia menyadari bahwa dirinya memiliki keunggulan sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi ini, insya Allah ketika manusia menyadari bahwa dia adalah utusan Allah di muka bumi ini, semestinya manusia tidak melakukan perusakan-perusakan di muka bumi ini. Justru kehadiran manusia di muka bumi ini adalah untuk semakin memakmurkan bumi. Tetaplah bersama kami dalam Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Allah 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 kullama nadat yahu qala ya abdi ana Allah kullama Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Dan tadi ditanyakan tentang Habibana Munzir, ya rahimahullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi beliau. Jadi sebenarnya terus terang ya, ketika ditanya tentang beliau ini, saya masih belum bisa lepas ya dari kesedihan. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan masa kecil, ya jadi Habib Munzir ini adik saya yang nomor 4. Ya, jadi kami 5 bersaudara, saya yang paling tua, ya kemudian beliau nomor 4, ada nomor 5 adik beliau, yaitu Syarifah Aliyah. Di antara kami bersaudara, Habib Munzir ini adalah dia punya kemauan yang keras. Ya, jadi dari kecil itu beliau kemauannya sangat keras, ya kemudian tidak seperti yang lain, ya jadi dia adalah orang yang punya keinginan sangat kuat. Kemudian kalau dikatakan sifat-sifatnya selain keras, juga beliau itu adalah orang yang istilahnya paling berat cobaannya dari kecil ya di antara kami. Jadi dia punya asmanya parah. Kalau seminggu itu kadang 2-3 kali ya kambuh asma beliau itu. Jadi memang luar biasa penderitaan itu. Nah kemudian kami yang lain itu sekolah, ya di sekolah umum, kalau beliau inginnya pesantren. Ya, jadi itu perbedaan dari kecil. Oleh karena itu maka sebenarnya kalau kita lihat, kami ya dari kakak-kakak beliau yang melihat dengan kondisi beliau yang seperti itu, artinya asma yang berat, ya kemudian badannya juga kecil, tapi semangatnya luar biasa di dalam belajar agama. Ya, jadi dia pesantren, bahkan pernah suatu ketika pulang ke rumah itu dalam keadaan udah ditandu begitu, ya, ditandu. Terus kita kaget, kenapa ini begini? Rupanya dia ndak mau ngasih tahu bahwa dia tuh parah sakitnya tuh, karena takut dilarang pesantren lagi. Ya. Nah jadi itu satu hal yang memang kelebihan beliau ya dari sejak kecil dalam masalah agama itu memang luar biasa. Kemudian kalau dikatakan kecilnya seperti apa, jadi kami itu terbiasa menghafal Quran. Jadi menghafal Qurannya, orang tua kami itu membiasakan ba'da maghrib sampai isya itu hafalan Quran semua anak-anak. Nah kalau kami itu ngapal dari juz amma itu amma yatasa'alun sampai an-nas gitu kan, juz 30, lalu terus juz 29, juz tabarok sampai selesai ya, al-mursalat, kemudian juz 28 baru juz 1. Kalau beliau enggak, ya beliau itu berbeda. Ya jadi beliau setelah juz amma selesai dihafal, terus dia pindah surat Muhammad. Setelah surat Muhammad surat Al-Fatih, ya. Setelah Al-Fatih surat As-Saff. Saya tanya, Bib, kenapa ini ngapal Qur'annya seperti itu? Dia bilang, saya senang kepada ayat-ayat, surat-surat yang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dia kecintaan sama Rasulullah itu dari kecil. Ya. Nah kemudian kalau tentang ibadah sunnah yang beliau lakukan, itu dari SMP itu suka puasa Daud. Kecil, anak kecil itu sudah suka puasa Daud. Nah, jadi puasa Daud. Lalu kalau sholat mutlak itu kadang berrakaat-rakaat. Banyak sekali sholatnya itu. Nah jadi tadi itu hal-hal seperti itulah yang membesarkan beliau. Ya sebetulnya kami semua tuh memang dari kecil dibiasakan pendidikan agama yang kuat gitu ya. Tapi beliaulah yang kelihatan paling punya kecenderungan ya ke dalam keagamaan dibanding kakak-kakaknya yang lain. Jadi dia itu memang kecilnya suka main layang-layang. Jadi dia kalau sudah main layang-layang,
Tapi yang perlu diketahui itu main layang-layang bukan pakaian anak muda seperti biasa. Dia pakai gamis seperti ini, kayak gamis panjang gitu, pakai kopiah, terus main layang-layang. Ya. Jadi itu kebiasaan beliau sampai kadang-kadang dari siang sampai sore gitu ya, main layang-layang. Jadi dia memang suka dari kecil tuh main layang-layang. Itu kebiasaan beliau, satu. Yang kedua memang ya dia keras ya, keinginannya itu keras. Jadi abah kami pun, orang tua kami, bapak, ya abah maupun umi, itu semua kalau sama beliau itu memahami, memaklumi. Gitu ya, karena memang keras, kalau sudah punya keinginan, wah mesti. Nah itulah sebabnya maka mungkin ya sampai kemudian besar, ya sampai kemudian beliau belajar di Yaman itu dia kuat, tahan menghadapi itu karena memang kemauannya kuat dari kecil. Begitu kira-kira. Iya, jadi tadi saya katakan ketika SMA ya beliau itu tidak lanjut SMA-nya karena memang berbeda pendapat dengan abah ya, orang tua. Saya biasanya menjembatani, mediator ya antara beliau dengan ayah kami. Sama-sama keras ya, ayah kami keras, mendidiknya juga keras, Allah yarhamuhu ya. Kemudian Habib Munzir juga keras ya. Jadi ayah kami itu ingin sekolah umum dulu ya. Kemudian Habib Munzir maunya langsung sekolah agama ya. Nah sehingga akhirnya ayah tuh manggil saya, ya gimana adekmu ini? Saya bilang, bah orang itu kan tidak hanya sekolah umum aja yang berhasil. Ya saya bilang, orang yang sekolah pesantren pun berhasil, banyak saya bilang yang seperti itu. Nah Mun ini, saya bilang kan Mun, nama panggilan beliau tuh dari kecil Mun. Jadi Mun ini kan dia memang sukanya ke agama, saya bilang tuh bah, jadi biar aja dia pesantren. Ya sudah, kalau memang menurut kau gitu, kata bapak itu ya. Nah akhirnya terus dia pesantren, waktu itu di tempatnya Habib Abdurrahman Segaf ya di Bukit Duri. Lalu setelah itu terus lanjut lagi di tempatnya Habib Nagib bin Syekh Bubakar ya di Al Khairat Bekasi. Kemudian akhirnya ke Yaman. Nah di Yaman itu luar biasa berat ya cobaan untuk beliau itu karena memang tadi dalam keadaan sakit ya sering asma kambuh, lalu nggak ada orang tua, umur masih muda. Tapi dia ngirim surat itu selalu baik ya. Sekali waktu dia ngirim surat, ayah saya itu sampai nangis. Jadi Allah yarham, dia nulis surat pakai tangan. Isinya itu dia bilang, saya sekarang udah bisa bahasa Arab Fusha maupun juga Amiyah katanya. Terus saya di sini belajar dengan sungguh-sungguh walaupun berat katanya. Itu bapak itu sampai nangis. Ya. Dan perlu diketahui sampai selesai beliau pesantren itu nggak pernah ketemu lagi sama bapak. Allah yarham. Jadi ayah saya itu meninggal, Habib Munzir masih di Yaman. Nah setelah itu terus dia pulang, barulah dia kemudian jadi seperti sekarang. Sebetulnya buat kami, ya buat saya maupun juga buat Habib Munzir, ya buat juga seluruh keluarga, Majelis Rasulullah ini amanah. Ya. Amanah Allah yang luar biasa. Jadi sekian ribu orang yang juga relatif masih muda-muda. Ya. Jadi kalau Anda lihat banyak orang ikut pengajian itu sudah tua-tua. Di mana-mana seperti itu. Tapi ini yang datang anak-anak muda. Ya. Dan itu menunjukkan hidayah Allah. Susah orang muda itu biasanya senang ke agama. Apalagi di kota metropolitan seperti sekarang. Nah jadi itulah yang menyebabkan Habib Munzir sering sakit. Ya, karena dia memikirkan itu. Dan ya salah satu juga curhat ke saya juga. Selain ke beberapa orang yang lain. Ini majelis amanah. Kata majelis amanah. Nah terakhir itu beliau titip pesan ya sebelum meninggal itu. Dia ngontak saya terus dia bilang berbeda bahasanya itu. Jadi dia bilang begini. Kalau biasanya tuh kalau ada acara dia selalu bilang, "Beb, ayo kita bantu sama-sama." Gitu kan. Kali ini dia bilang enggak begitu. Dia bilang begini, katanya, "Beb, itu acara yang di Sarua itu ana nitip. Antum yang urus ya," katanya. Itu terakhir kali. Jadi seolah-olah dia sudah bilang, ini seterusnya dia udah enggak ngurus itu lagi, lalu dia titipkan ke saya. Dan ketika kemudian saya sekarang meneruskan amanah beliau, bukan saya sendiri, ya bersama banyak orang-orang yang mencintai majelis Rasulullah ini, saya merasakan betapa beratnya memang amanah itu. Setelah beliau nggak ada, banyak sekali yang harus kita selesaikan, banyak sekali yang harus kita urus, tanggung jawab luar biasa. Ya dan juga mungkin Anda ketahui ini kayak rumah dan sebagainya ini bukan punya beliau. Ya. Jadi semuanya ini adalah amanah beliau, tidak punya apa-apa. Ya. Sehingga itu juga yang menyebabkan kami menganggap majelis Rasulullah yang sebesar ini amanah Allah yang sangat berat.
yang kita bakal teruskan. Jadi sampai kapanpun kita akan teruskan, anak-anak beliau juga akan terus meneruskan, ya, sehingga ini mudah-mudahan bisa jadi amal yang saleh ngalir terus kepada beliau, ya, insya Allah. Oh ya, tadi pertanyaan, lalu apa yang belum selesai cita-cita beliau? Cita-cita beliau terbesar itu ingin menjadikan Jakarta ini kota Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kota yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu yang beliau lakukan sehingga beliau membuka banyak cabang di Jakarta ini, ya, sehingga cabang Majelis Rasulullah udah di mana-mana. Dia menginginkan itu Jakarta itu menjadi kota Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang sekarang kami lanjutkan. Ya, jadi amanah ini kami pikul. Ya, bukan hanya saya, ada Habib Muhsin Al-Hamid, ya, Habib Ahmad Bahar, dan juga para habaib yang lain yang sekarang melanjutkan apa yang jadi cita-cita beliau. Beliau pendirinya, beliau yang merintis, beliau yang memulai, dan sekarang kami yang melanjutkan, insya Allah. Jadi saya ingin menyampaikan, ya, kepada seluruh jamaah Majelis Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita tidak melihat kepada person. Ya, jadi Habib Munzir sudah memberikan contoh yang terbaik, ya, memberikan teladan, ya, di dalam kesungguhan, ya, di dalam berdakwah, berjuang, ya, menyampaikan dakwah yang penuh dengan cinta, tidak pernah memaki-maki orang, tidak pernah mencaci orang. Ketika orang mencela beliau juga dia jawab dengan baik, dengan sopan, dengan halus, ya, dengan cinta. Nah, maka kelanjutannya juga seperti itu. Pesan saya, ya, kepada seluruh jamaah Majelis Rasulullah dan juga seluruh masyarakat yang mencintai, ya, Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita berhenti, ya. Karena di dalam Quran dikatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ya. Kamu nggak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi kamu nanti ditanya setiap apa yang kamu lakukan. Jadi Habib Munzir sekarang sudah memberikan contoh dan kita semua melihat sampai akhir hayat beliau, husnul khatimah. Nah, maka mudah-mudahan kita jangan sampai terlambat, jangan sampai kita tidak mengikuti, kita ikuti apa yang sudah beliau lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi dengan beliau, insya Allah di akhirat nanti. Ingatannya tuh paling dekat kita tuh di waktu pagi, waktu sholat subuh. Itu biasanya kira-kira jam 4 atau setengah 5 itu kita masuk kamar Abi, habis kita sholat tahajud. Selesai itu kita baru sholat subuh berjamaah. Setelah itu salaman membaca kitab. Ngajak ngobrol tuh candaan sama obrolan beliau itu bagaimana ilmu gitu, seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak ada canda dan tidak ada kata yang keluar dari beliau kecuali itu ilmu. Walau candanya beliau saja itu sudah ilmu. Yang paling berkesan tuh di saat beliau menjelaskan sebuah masalah dengan cara, selain menjelaskan sebuah masalah dengan cara yang sangat menghibur. Contohnya seperti jika ada, kan kita membaca kitab, jika ada sebuah masalah di kitab itu, Abi menjelaskan apa maksudnya, tetapi jelasan beliau itu juga menghibur dan membuat kita tertawa gitu, menghibur kita, ya. Beliau itu adalah seorang dai yang bukan didatangi oleh umat, namun beliaulah yang menghampiri umat. Di awal-awal dakwah beliau lebih banyak mengetuk pintu jamaah dari rumah ke rumah, bahkan memasuki daerah ke daerah yang mungkin belum terjamah oleh para dai-dai lainnya. Oleh karena itu, inilah yang mendasari perkembangan dakwah Majelis Rasulullah SAW menjadi begitu besar, karena memang beliau memupuk dakwah ini dari hati menuju hati. Dari pribadi seorang Munzir Al-Musawa untuk bisa diterima oleh umat adalah memasuki hati setiap umat tersebut. Oleh karena itu, setiap
apa-apa yang beliau sampaikan itu tentunya menyentuh hati. Dan inilah yang menjadi tombak anak panah dakwah beliau, karena bisa diterima di hati umat Islam pada umumnya dan juga umat para pecinta Rasulullah SAW. Yang saya sering teringat yaitu tentang perjuangan beliau, apalagi ketika beliau bersama-sama saya masuk ke pedalaman Papua untuk berdakwah, untuk berjuang. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, beliau rela mengorbankan jiwa raganya untuk berjuang demi agama, untuk memajukan agama Islam. Beliau itu masuk ke pedalaman-pedalaman pelosok-pelosok Papua yang sama-sama kita ketahui jarang sekali para dai-dai yang masuk ke pedalaman. Tapi beliau sampai masuk ke Kokohoda, ke Manokwari, Bintuni, beliau sampai masuk ke pedalaman-pedalaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat luar biasa, ya, sangat memberikan inspirasi kepada kita. Sebetulnya banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang seperti itu, tapi saya berikan contoh, yaitu di dalam penghujung surat Al-Waqi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat itu dikatakan, pertama kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu perhatikan tentang tanaman-tanaman yang kamu tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kamu yang menanam tanaman itu atau kami yang menumbuhkan tanaman itu? Lau nasya'u ja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Kalau kami menginginkan, maka kami jadikan tanaman itu mengering, kuning, layu, mengering. Maka kenapa kalian tidak mengambil? Maka kalian akan terbengong-bengong, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan penciptaan Allah. Menghidupkan, mematikan itu suatu yang sangat mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan segala sesuatu sekejap mata. Begitupun juga menghilangkannya juga sekejap mata. Dan ayat ini juga berisi tantangan bagi kita. Kata Allah tadi, coba kamu perhatikan apa yang kamu tanam itu. Kamu yang menumbuhkannya sampai besar atau kami? Kita cuma nanam lalu kita biarkan itu tumbuh sendiri. Allah yang menumbuhkan. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tantangan ini juga bagi orang yang meragukan ya terhadap agama. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ayat itu dilanjutkan, kata Allah, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kamu yang menurunkannya dari langit air itu atau kami yang menurunkannya dari langit? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan air itu asin, maka kalian tidak akan bisa meminumnya. Saudara sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir tentang air yang kita minum terus-terusan? Ada air teh, ada air putih, ada air kopi, ada segala macam susu. Tapi kita tidak pernah memikirkan siapa sebetulnya yang menurunkan air itu dari langit. Ya. Hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah berkehendak bisa dijadikan asin. Kemudian kata Allah dilanjutkan di dalam ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun nara allati turun. A antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan itu? Apa kamu yang menciptakan pohon-pohonnya, kayu-kayunya, atau kami yang menciptakannya? Nah, ini semua tantangan bagi kita ya di dalam Al-Quran tentang bagaimana segala sesuatu yang terjadi adalah kekuasaan Allah.
Kita sekarang sehat, detik ini, menit ini, jam ini sehat. Sejam lagi atau berapa menit lagi Allah ambil kesehatan itu. Antara sakit dengan sehat, antara senang dengan susah, antara kaya dengan miskin, antara jabatan dengan tidak punya jabatan, itu semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hendaklah kita senantiasa, ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti kita ini dari mana. Kita berada dari asalnya tiada. Kemudian Allah jadikan, diberikan amanah sebentar di bumi. Kemudian nanti dipanggil untuk bertanggung jawab. Nah, ketika kita meninggal, kemudian baru kita sadar, ya, sebenarnya nggak ada yang kita bawa. Hatta pakaian yang kita pakai ini, alat-alat yang kita pakai, ini semua kita tinggal. Nggak ada yang tersisa. Ya. Keluarga yang mencintai kita, yang selama ini sibuk bersama kita, itu juga tidak ada. Semuanya juga akan meninggalkan kita. Lalu siapa yang bersama kita? Yang bersama kita hanyalah amal-amal kita. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, kita diberikan akhir yang baik, kita diberikan orang yang ketika di dunia amal-amal kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Munzir sudah memberikan satu contoh bagaimana beliau bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, maka meninggal pun dalam keadaan tersenyum. Ribuan orang mengantar beliau. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil hikmah dari kematian ini dan kematian para tokoh-tokoh yang lain untuk mengikuti hidup yang istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa-apa yang saya terima secara pribadi adalah tidak lain dan tidak bukan bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Karena dengan mencintai Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya dari Abi itu, Abi terakhir kali bilang habis itu kibarkanlah tangan-tanganmu, itu kibarkanlah bendera ini tanpa tiang. Hanya bendera Rasulullah SAW itu, kibarkan bendera itu tanpa tiang. Yang dimaksud adalah walaupun tidak ada tiangnya, kibarkanlah bendera ini. Itu bukan, jadi tidak memaksudkan bahwa jika misalkan beliau berkata ini saya sudah tidak ini lagi, saya sudah meninggal, sudah dekat, itu akan menyedihkan kita. Beliau mencari cara untuk menghibur kita di saat sedih dan juga tidak menyedihkan kita di saat itu. Bahwa manusia harus menyadari dalam dirinya ada satu pola, yaitu pola keburukan dan kebaikan. Ilham ini diberikan oleh Allah kepada manusia agar kehidupan ini berjalan dinamis. Ketika manusia mampu melakukan kebaikan, maka dia akan mampu begitu dekat dan semakin dekat kepada Allah. Tetapi ketika manusia menghinakan dirinya dengan melakukan keburukan, maka Allah akan mengatakan dia akan lebih rendah dari apapun juga. Asfala safilin. Maka ingatlah, sekali lagi berhati-hatilah untuk menjadi makhluk yang disebut manusia, karena dia memiliki beban yang berlipat ganda dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allah, 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menciptakan keluhuran dan maha menciptakan tuntunan-tuntunan yang membawa keluhuran, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuntunan yang memang merupakan satu-satunya tuntunan yang multi sempurna, yang akan membuat terbenahinya umat manusia dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih luhur, dari kegelapan menuju cahaya,
dari cahaya menuju cahaya yang lebih lagi. Cahaya apa? Kegelapan apa? Kegelapan dosa, kegelapan kezaliman, kegelapan hati, kegelapan sifat-sifat yang hina itu berubah menjadi cahaya kedamaian, cahaya kasih sayang, cahaya kelembutan, cahaya khusyuk, cahaya doa, cahaya munajat. Amarah berubah menjadi sabar dan munajat. Emosi berubah menjadi sabar dan doa. Kekerasan berubah menjadi kelembutan yang membuat lunturnya kekerasan pada musuh berubah menjadi teman. Itulah rahasia kekuatan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian banyak pendukung dakwah setia beliau justru awalnya adalah orang yang sangat memusuhi beliau. Di antara para khulafaur rasyidin, di antara muhajirin dan ansar, banyak kita temukan riwayat-riwayat para sahabat yang awalnya adalah orang-orang yang memerangi Nabi, yang membenci Nabi, niat membunuh Nabi. Namun setelah mengenal kelembutan sang Nabi, maka mereka berubah menjadi pembela. Dan itulah hakikat kemenangan. Hakikat kemenangan adalah bukan menundukkan lawan dengan kekerasan. Itu terjadi apabila sudah pada titik penghabisan, dalam ketidakmungkinan lagi kita berbuat lemah lembut. Kalau sudah diperangi, seperti ayat yang kita dengar tadi di dalam surat Al-Mumtahanah, diperangi, diusir, baru Allah Subhanahu wa taala izinkan kita membela diri dan berbuat kekerasan, yaitu dengan cara membela diri, tidak lebih dari itu. Namun selain dari itu, sungguh kemenangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita capai adalah bukan kemenangan menundukkan musuh, namun kemenangan untuk menjadikan musuh menjadi teman, musuh menjadi pembela, orang yang memusuhi agama Allah menjadi orang yang mengikuti agama Allah. Demikianlah maksud datangnya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Perdamaian antara muslimin mesti kita bina. Perdamaian antara muslim dan non muslim mesti kita bina. Ya Bib, tapi kan sekarang ini semakin hari makin jauh dari norma-norma Pancasila, makin jauh dari norma adab, semakin jauh daripada norma-norma ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh Pancasila yang baru saja kita rayakan hari kesaktian, yaitu harus saja hari kesaktian Pancasila menggema di dalam jiwa kita, itu merupakan satu peringatan bagi kita untuk kembali membenahi diri, bahwa norma-norma Pancasila tidak satu pun yang bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan itu adalah salah satu 5 poin itu adalah salah satu daripada ringkasan atau cuplikan dari Al-Quran dan hadis dan ajaran Islam. Dan saudara-saudariku yang kumuliakan, yang hadir di masjid ini dan para pemirsa sekalian, kekerasan tidak membenahi keadaan. Kekerasan hanya bisa menundukkan lawan karena lawannya kehabisan senjata. Kalau lawannya punya senjata lagi, bakal melawan lagi. Tapi berbeda dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode nabawi yang multi sempurna, yaitu dengan budi pekerti membuat musuh-musuhnya berubah menjadi para pendukungnya. Seperti riwayat yang sahih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang yang sangat membenci beliau, lalu beliau menghadiahkan untuknya 100 ekor onta, malah diberi hadiah. Lalu setelah itu orangnya tidak terima kasih, Rasulullah beri lagi hadiah, padahal orang itu non muslim. Lalu dia tidak terima kasih, Allah beri lagi 100 ekor, 300 ekor onta diberikan untuk orang yang non muslim yang memusuhi Nabi. Maka ia pun mencair
dan menangis dan menyadari betapa buruknya hatinya dan betapa indahnya Islam. Maka kalau kita lihat ada barangkali bagi kaum muslimin muslimat dari pihak non muslim barangkali kurang berakhlak, kurang baik, ya kita sebagai muslim layaknya lebih baik daripada yang lain, lebih berakhlak, lebih berlemah lembut, lebih berkasih sayang. Saudara-saudariku yang kemuliakan, perjuangkan Pancasila itu, karena norma-norma Pancasila adalah juga pecahan dari mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan. Ya, sebelum wafatnya beliau, yaitu hari Ahad, saya hari Kamis, beliau menghubungi saya dan beliau berpesan, antum kalau berselawat, lihatlah di hadapan siapa antum berselawat dan kepada siapa antum berselawat. Jadi antum harus tahu kondisi siapa yang antum hadapin. Kalau orang awam, qasidahnya seperti ini. Kalau orang-orang yang baru ikut pengajian, qasidahnya seperti ini. Nah, karena beliau memang selalu mengkondisikan di mana tempat-tempat yang beliau baru jamah itu beliau mengkondisikan dengan qasidahnya, dengan salawatnya yang orang awam bisa ikut asyik dalam berselawat seperti itu. Jadi beliau pada hari Kamis sebelum Ahadnya beliau wafat, hari Kamis beliau hubungi saya seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia dibekali oleh Allah sebuah instrumen yang disebut dengan berfikir dan berprasangka. Sengaja Allah menitipkan instrumen ini ke dalam tubuh manusia dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Semestinya ketika kita menyadari betapa berfungsinya alat untuk berfikir dan berprasangka, maka sesungguhnya manusia memanfaatkan semaksimal mungkin. Bukan malah merusak dalam berfikir, bukan malah merusak atau berprasangka terhadap sesuatu ciptaan Allah yang disebut dengan su'uzon. Disinilah manusia kembali harus merasakan dirinya bahwa dialah seorang makhluk yang sangat kompleks, yang mampu memanfaatkan kompleksitas dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allah, 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 Allah. Jadi kita memahami kalau ketuhanan yang Maha Esa sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita dari agama yang lain, non muslim, yang barangkali mengakui Tuhan lebih dari satu Tuhan? Bagaimana, apakah hal ini bertentangan dengan Pancasila? Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tidak mengakui ada Tuhan selain Allah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi baik dan berinteraksi baik dan sangat solidaritas beliau terhadap yang berbeda agama sangat beliau tekankan. Sebagaimana riwayat sahih Bukhari, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tegas dan pembawa dan penanggung jawab untuk mengenalkan tauhid untuk permukaan barat dan timur ini. Beliaulah yang paling berat tanggung jawabnya, paling tegas dan paling wajib untuk menegakkan tauhid. Namun ketika datang bagaimana riwayat sahih Bukhari, seorang pemuda Yahudi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang beragama Yahudi, yang tentunya dia mengakui Uzair ibnullah. Dia mengetahui bahwa Uzair itu putra Allah. Ada datang dan ingin tinggal di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mempersilahkannya. Yahudi ini datang dan menginap di rumahnya Nabi, makan sepiring dengan Nabi,
Nabi tidak mengatakan kamu non-muslim nggak boleh masuk rumahku. Kamu kalau mau masuk rumahku, kamu harus masuk Islam. Kamu kalau mau masuk rumahku, kamu harus tahu aku adalah utusan Allah, Rasulullah yang mengenalkan la ilaha illallah. Rasul tidak memaksakannya. La ikraha fiddin. Rasul tahu bahwa orang ini datang untuk tinggal di rumah beliau, dipersilakan tinggal. Ia tetap dengan agamanya. Kita bisa bayangkan, belum tentu di antara kita barangkali masih memusuhi saudara-saudari kita yang berbeda agama, padahal Rasul bahkan menerima orang yang beragama Yahudi tinggal di rumah beliau sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik akhlak terluhur. Saudara-saudariku, orang Yahudi itu tinggal beberapa hari, bukan 1-2 jam. Tinggal, makan, minum di rumahnya Nabi bersama Nabi. Padahal tentunya yang paling layak duduk di rumahnya Rasul adalah para salihin, para sahabat besar, para wali Allah dari kaum muhajirin dan ansar yang duduk tinggal di rumahnya Rasul dan menginap. Namun Rasul tidak melarang seorang yang beragama Yahudi tinggal di rumahnya, bahkan berbeda agama, tinggal seatap dengan aman di bawah lindungan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Setelah itu ia sakit. Saat ia sakit, Yahudi ini pulang. Dan saat pulang Rasul tidak mengatakan syukur orang non-muslim dah keluar dari rumahku, atau syukur bebanku jadi berkurang karena orang yang non-muslim sudah meninggalkan rumahku. Tidak. Rasul bahkan menjenguknya, mendatanginya. Kenapa dia pulang? Kenapa dia tidak betah di rumahku? Kata Rasul, padahal dia agamanya Yahudi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ia sudah sakaratul maut, sakit parah. Maka Rasul berkata, "Ya ghulam, qul la ilaha illallah." Wahai anak, katakan la, wahai pemuda, katakan la ilaha illallah. Maka pemuda itu melirik ayahnya. Ayahnya orang Yahudi juga, beragama Yahudi juga. Ayahnya mengangguk, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya juga kaget, ayahnya juga terpena dan tercenung melihat akhlak yang demikian luhur. Ayahnya tahu ia dan anaknya beragama Yahudi, tapi kok anaknya diterima tinggal di rumah Nabi, bahkan Nabi sendiri menjenguknya saat anaknya sakit. Maka ia berkata, taati Nabi, taati Muhammad, yaitu Abul Qasim. Maka anak itu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan wafat. Maka ketika keluar dari jenazah pemuda itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, fastana rawajahu alhamdulillah alladzi hadahu. Terang benderang dan cerah wajah beliau dan berkata, limpahan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia hidayah. Dari sini kita memahami konsep ketuhanan yang Maha Esa itu tentunya tidak membuat agama-agama yang di luar Islam itu disalahkan. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis yang jelas-jelas mutlak tidak menerima ada Tuhan lain selain Allah pun mempunyai pergaulan yang baik atau memahami daripada perbuatan mereka-mereka yang masih belum mengakui ada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, masih diakui oleh Allah dan Rasul untuk tidak dimusuhi kecuali jika mereka yang memerangi kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu orang yang non muslim berarti keluar dari Pancasila. Tidak begitu. Kalau Al-Quran dan hadis aja sudah punya toleransi, ya, bagaimana dengan Pancasila yang juga merupakan pecahan dari Al-Quran dan hadis? Itu beliau sering diucapkan di setiap majlis ya. Beliau ingin tuh Jakarta menjadi kota sholawat, kota Sayyidina Muhammad, kota yang damai, tenang, tentram. Banyak pemuda-pemuda yang pakai peci putih gitu. Beliau senang begitu. Jadi itu Jakarta tuh maksudnya bisa bagi contoh untuk wilayah Indonesia yang lainnya. Ini jamaah nih makin banyak. Nah, ini sebenarnya ini sebagai beban juga pemikiran buat beliau. Semakin banyaknya umat kan, mereka tuh masing-masing punya permasalahan. Nah itu kan
beliau harus menjawab permasalahan mereka masing-masing. Sebagai beban juga, cuma sebagai kegembiraan juga karena beliau berhasil berdakwah dengan jumlah masa yang banyak. Semakin tiap minggu tuh semakin banyak menambah gitu jamaahnya. Habib Munzir mengingatkan kepada kita betapa manusia hadir di muka bumi ini bukan hanya manusia, tetapi Allah menciptakan jin dan manusia. Sekaligus Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan langit. Itulah yang diajarkan kepada manusia, betapa dia tidak sedang hidup sendiri di muka bumi ini. Ingatlah bahwa perbuatan yang kita lakukan, baik kebaikan atau keburukan, ada yang sedang mencatatnya, yaitu malaikat-malaikat yang terus mengawal dimanapun kita berada. Dimanapun kita bersembunyi, Allah akan terus menyaksikan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Telah berfirman Sang Maha Pemilik Kedamaian, Sang Maha Pemilik alam semesta dan Sang Maha Pemilik setiap ruh dan jiwa, Sang Pemilik jasad, Sang Pencipta tubuh dari tiada, yang menciptakan segala dari alam semesta ini dari ketiadaan menjadi ada. Dan setiap manusia berhutang kepada Allah lebih daripada hutang jasanya kepada seluruh makhluk. Karena ia telah diberi anugerah oleh Allah dengan anugerah yang sangat banyak. Yaitu dengan setiap miliar sel tubuhnya yang ia sendiri tak mampu mencipta setiap butir sel itu. Tak mampu pula mengatur bagaimana konsumsi setiap sel itu. Tak mampu pula mengajari bagaimana tugas setiap sel itu. Kesemuanya adalah pemeliharaan dari Sang Maha Baik, Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kita memahami bahwa di dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab adalah cermin dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari firman-Nya yaitu innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan pada kalian untuk berbuat adil dan untuk membenahi ketakwaan, wa ita'i dzil qurba, dan juga memperdulikan dan berbuat baik kepada keluarga dan kerabat. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi antara satu sama lain apalagi dengan kerabat, dan saling menjaga untuk tidak berbuat kemungkaran, melarang pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintah pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, namun tentunya dengan cara yang paling baik menurut sikon keadaan. Kalau seandainya cara kekerasan bisa membawa dampak yang lebih buruk, maka kita pakai cara kelembutan. Namun kalau kelembutan sudah tidak lagi bisa menguasai keadaan karena terus diperangi, maka tentunya kita membela diri, tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita lihat tadi tayangan bagaimana sebagian orang-orang menengah ke atas terus semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sungguh hal ini saya ringkas saja karena waktu kita sempit. Sungguh Islam mengajarkan di dalam syariah ada satu poin yang saya ingin sampaikan, yang selama ini selalu diperdebatkan di negeri kita dan di seluruh dunia, yaitu masalah ekonomi. Bagaimana membenahi ekonomi kita, bagaimana membenahi para gembel, para fukara, para orang miskin yang semakin hari semakin banyak, orang-orang yang kelaparan semakin hari semakin banyak, sedangkan yang kaya pun semakin hari semakin kaya. Sungguh ini adalah bentuk teguran ilahi
karena manusia telah lari dari tuntunan multi sempurna. Karena sungguh dalam syariah Islam itu kita mengenal zakat, dan zakat itu bukan hanya satu, bukan hanya zakat fitrah saja, ada zakat tijarah, yaitu zakat perdagangan. Zakat tijarah itu terhitung seluruh modal usaha dan keuntungannya, seluruh benda aksesoris dan semua yang dipakai dagang, maka kesemua itu masuk ke dalam zakat untuk dikeluarkan setiap tahunnya jika melewati batas nisab. Demikian juga mereka yang mempunyai harta yang disimpan tapi bukan berupa rumah, jika disebutnya zakat mal, itu zakat harta. Ia punya perak, emas atau uang. 3 hal ini saja yang kena zakat harta. Kalau rumah, mobil dan lain sebagainya itu tidak kena aksesoris. Berlian, kalau dia punya berlian 100 kg barangkali, kalau dia punya, tidak ada zakatnya. Tapi yang ada zakatnya adalah, zakat harta adalah jika emas, perak dan uang yang disimpan melebihi batas nisab, yaitu 84 gram emas murni. Nilainya selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Ada zakat hewan ternak, ada zakat perkebunan, buah-buahan, ada zakat tambang, ada zakat harta karun. Saudara-saudariku, jika semua zakat itu dijalankan secara benar oleh orang-orang muslim di Indonesia, tentunya tidak wajib bagi non-muslim. Non-muslim terkena jizyah. Jizyah itu jauh lebih rendah nilainya daripada zakat, jauh lebih murah daripada zakat terhadap orang muslim. Orang muslim punya 7 macam zakat. Itu kalau dijalankan itu konsep zakat dengan zakat syariah, zakat harta, zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, ada 7 poin, maka sungguh iris leher saya kalau dalam 1 tahun akan tidak sirna kemiskinan di bangsa kita. Akan sirna kemiskinan di bangsa kita kalau kita berpegang teguh kepada ajaran Allah, yaitu ajaran zakat, dikeluarkan oleh semua orang-orang yang mampu secara hukum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam tempo 1 tahun, iris leher saya kalau masih ada yang kelaparan di Indonesia. Tapi karena ini hal yang masih belum, baru diambil 1 zakat yang paling kecil, zakat fitrah, zakat beras saja, cuma 3,5 liter setahun sekali, itu pun belum sampai ke fukara, sudah berebut oleh amilnya. Amilnya rebutan duluan. Sudah seperti itu bagaimana menyampai ke fukara? Sudah 1 dari 7 zakat, baru 1 yang dipakai, itu pun di oknumnya banyak penyimpangan. Ya wajarlah kalau seandainya kemiskinan menyeluruh di barat dan timur, khususnya di Indonesia, karena negeri muslimin terbesar yang belum menjalankan konsep ekonomi multi sempurna, yaitu zakat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Demikian Ustaz. Pertama kali bertemu beliau setelah pulang dari Tarim tahun 2008, beliau langsung ngajar dari rumah ke rumah, 1 persatu, sampai berjalan terus sampai beliau tidak cukup di rumah, sampai pindah ke musola, dari musola 1 ke musola yang lain, sampai beliau Kalau saya pertama kali Habib Munzir itu pulang dari Hadramaut, dari Yaman, saya sama bertiga dengan teman saya yang jemput pertama awal sekali itu. Setelah itu Habib Munzir buka majlis dari rumah ke rumah, dari 3 orang sampai 5 orang, dari rumah ke rumah 10 orang. Akhirnya sampai nggak muat di rumah, baru ke musola. Dari musola baru ke masjid. Kalau dari beliau, ajaran beliau itu sangat lembut. Jadi di sini mengena semua, ada kalangan remaja terutama. Biasanya kan kalau anak muda susah diajak ngaji, tapi Habib Munzir ini bisa gitu mengkemas bagaimana caranya remaja bisa mengikuti pengajiannya gitu. Jadi ada karisma tersendiri, ada trik-trik tersendiri dari Habib Munzir gitu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, semestinya kita menyadari siapakah diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan, maka impact kebaikan kita akan berpengaruh terhadap seluruh alam semesta. Begitu pula ketika kita melakukan keburukan, maka impact keburukan kita akan berpengaruh terhadap alam semesta. Berbeda manusia dengan yang lainnya. Ketika binatang melakukan kejahatan, maka hanya dirasakan kelompoknya. Ketika jin melakukan kejahatan, akan dirasakan kelompoknya. Tetapi manusia, ketika melakukan keburukan, maka hancurlah alam semesta. Berhati-hatilah kita melakukan segala sesuatu, karena manusia diperlukan di sini ad-din, sebuah tatanan yang mampu mengatur siapakah dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allah, 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 Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita sampai di penghujung acara Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini dalam rangka memperingati 40 hari kepergian guru kita yang tercinta ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, nasihat-nasihat yang mendinginkan hati yang disampaikan oleh beliau akan mampu menjadi panduan bagi kita untuk terus berinteraksi dengan alam. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan menempatkan beliau di tempat yang paling tinggi, yang paling layak, sekaligus diganjar dengan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya Agung Izul Haq mau diri, sekaligus juga seluruh kerabat kerja Damai Indonesiaku dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa TV One yang seluruhnya insya Allah berada di dalam rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surat Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kematian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla idh kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Wallahu a'lam bissawab. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita satu tantangan bagi orang-orang yang tidak yakin akan kematian, yang tidak yakin akan penciptaan Allah. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum. Sekali-kali tidak kalau nafas kalian itu sudah berada di dalam tenggorokan kalian. Ketika orang yang sudah sakratul maut, yang sudah akan meninggal, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan keluarganya pada saat itu seluruhnya menyaksikan, ya, bagaimana orang itu sedang sakratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Padahal kami pada saat itu lebih dekat dari keluarganya yang berkumpul itu, tapi kalian tidak melihat. Lalu kata Allah, falaula in kuntum ghaira madinin. Sekali-kali tidak kalau kalian itu benar-benar tidak dikuasai oleh kami. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan nyawa orang yang akan mati itu kalau kalian adalah orang yang benar. Ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kematian, tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kematian. Jadi kita melihat bahwa yang namanya kematian itu adalah kekuasaan Allah, ya. Dan kita nggak bisa melawan. Tantangan tadi ditujukan kepada semua kita. Kalau kalian benar-benar tidak dikuasai, kata Allah, kembalikan ya nyawa itu kalau memang kalian adalah orang yang benar. Dan ternyata sampai saat ini tidak ada yang mampu mengembalikan orang dari kematiannya. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa merasakan kalau nyawa itu sudah di tenggorokan, maka tidak ada lagi yang menemani kita kecuali amal kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, perumpamaan seorang yang akan meninggal
dengan keluarganya, dengan hartanya, ya, dengan amalnya adalah seperti orang yang akan meninggal memiliki 3 orang anak. Lalu kemudian ketika akan meninggal dia nanya kepada salah seorang anaknya, saya sekarang sudah seperti ini, sudah akan meninggalkan alam dunia ini, apa yang bisa kamu buat untuk saya? Yang hartanya ini menjawab, saya hanya bermanfaat untuk kamu ketika kamu hidup. Ketika kamu sudah meninggal, maka kamu melewati satu jalan, saya akan melewati jalan yang lain. Lalu orang yang akan meninggal itu berkata, celaka saya, selama ini saya sibuk terus ngurusin kamu. Mencari kamu kemana-mana, habis waktu. Tapi cuman seperti ini jawaban kamu. Lalu dia berpaling kepada anaknya yang kedua. Dia tanya seperti tadi, ya, saya sudah akan meninggal, lalu apa yang bisa kamu buat untuk saya? Maka yang kedua anaknya ini bilang, saya kalau kamu meninggal, saya akan mandikan kamu, kafani kamu. Kemudian saya bawa ke kuburan. Tapi saya nggak bisa nunggu kamu di situ. Saya akan pulang. Lalu orang yang meninggal ini berkata lagi, ya, celaka saya. Selama ini saya sibuk juga ngurusin kamu. Memperjuangkan kamu ya untuk kemaslahatan kalian semua, sekarang kalian seperti ini. Lalu dia berpaling kepada yang ketiga, yaitu amalnya. Lalu dia berkata seperti tadi. Lalu amalnya itu menjawab, ana anisuka fi wahsya'il qabr. Saya yang akan menemani kamu di dalam sepinya kamu di dalam kuburan. Setelah itu, saya akan temani kamu ketika kamu di akhirat. Setelah itu, saya nanti yang akan naik di atas timbangan amal kamu. Dan setelah itu, saya yang menghalangi kamu dari api neraka. Lalu orang ini berkata, celaka saya, celaka saya. Selama ini saya meremehkan kamu. Selama ini saya tidak menganggap kamu. Padahal kamulah yang sebenar-benar dari yang bermanfaat untuk saya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan tadi ya terkait dengan amal, dengan harta, dengan keluarga. Oleh karena itu maka jangan kita remehkan amal-amal kita. Ya, selalulah kita perjuangkan amal kita, selalu kita jaga, selalu kita bela, selalu kita utamakan dibanding yang lain. Karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab. Baik ketika sakaratul maut, ketika kita di dalam kubur sendirian, ketika kita di padang mahsyar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi sirat, jembatan di atas jahanam, sampai kemudian memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan amal, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang yang istiqamah di dalam jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan sama-sama membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membimbing hati, bimbinglah hati kami di dalam taat kepada Engkau. Ya Allah yang membimbing hati, jangan bolak-balikkan hati kami kecuali di dalam taat kepada Engkau. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fi syai'a. Ya Allah jadikan semua amal kami seluruhnya untuk Engkau. Dan jadikan seluruh amal kami itu ikhlas karena Engkau. Dan jangan Engkau jadikan amal kami itu untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan pendengaran kami, dari keburukan penglihatan kami, dari keburukan kata-kata kami, dari keburukan niat-niat kami, dan dari keburukan air mani kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, dan dari doa yang tidak Engkau dengar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.